Obesitas atau kegemukan adalah kondisi medis berupa kelebihan lemak tubuh. Kondisi ini berbahaya dan merugikan kesehatan karena dapat menyebabkan berbagai penyakit hingga menurunkan harapan hidup. Beberapa bahaya obesitas adalah resiko terkena serangan jantung, stroke, diabetes, darah tinggi, gangguan tidur, hingga berkurangnya kualitas hidup. Ironisnya, masalah obesitas kini menghantui masyarakat perkotaan, terutama mereka yang sibuk sehingga kesulitan mengatur pola makan hingga olahraga. Padahal, jika bisa mengatur berat badan dan gaya hidup sehat, maka akan berdampak pada kesehatan fisik, mental, hingga kecantikan. Lalu seperti apa tips diet yang sehat dan juga bisa membuat cantik? Kita sudah bersama dengan Dr. Robin Wijaya, dokter dari Klinik Dermaster. Dokter Robin, kita bicara tadi soal kesehatan juga kaitannya dengan obesitas ya dokter. Dokter, saat ini kan banyak metode diet yang dipakai oleh public figure gitu ya. Mereka mengklaim bahwa diet tersebut metodenya sudah sukses gitu ya dokter. Kadang membuat kita jadi bingung metode mana nih yang cocok sebenarnya buat kita gitu dok. Nah, adakah cara diet yang efektif dan juga sehat serta bertahan lama dokter? Oke, jadi menurut saya sih metode yang paling tepat itu adalah metode personal diet ya. Jadi selain personal diet itu harus personal yang lebih ke yang bisa maintain ya pastinya. Nah, personal diet itu apa? Personal diet itu adalah personal diet seseorang itu nggak bisa digabungin sama personal dietnya orang lain. Misalnya satu orang personal dietnya itu nggak mungkin disamain dengan personal dietnya saya, misalnya contohnya. Soalnya berbeda-beda karena dari segi berat badan, tinggi badan, massa otot, ya, massa lemak, tiap-tiap orang itu berbeda. Jadi personal dietnya itu harus pastinya berbeda juga. Oke, jadi balik lagi ke personal diet tadi ya dokter ya. Tapi kalau misalnya ingin memilih metode gitu dokter, apakah ada hal-hal yang harus diperhatikan gitu dok? Oke, jadi sebelum melakukan diet itu kita harus tahu dulu pertama apakah dia itu olahraganya teratur, pola makannya itu gimana, ya. Apakah sudah pernah melakukan diet sebelumnya di tempat lain misalnya, atau misalnya dia itu berat badannya naik turun, gampang naik turun ya kayak yoyo, gampang naik turun. Nah, itu harus dipersiapin dulu. Biasa dengan berat badan yang gampang naik turun itu lebih susah hasilnya untuk di-maintain biasanya. Oke, betul nih dokter, susah untuk di-maintain ya, yang menjadi keresahan juga. Kadang-kadang kalau sudah diet itu bisa gagal gitu ya dokter ya, atau ada juga yang sudah berhasil tapi kembali gemuk gitu dokter. Itu kenapa dokter? Apa yang salah sebetulnya? Jadi kalau kita itu diet sembarangan atau misalnya asal-asalan, kadang itu ada namanya body composition ya. Jadi body composition itu kadang kita diet sembarangan, yang berkurang itu malah massa air sama massa ototnya, tapi lemaknya tidak berkurang. Jadi kita merasa bahwa berat badan kita turun, tapi rupanya gampang lagi, naik lagi. Soalnya kenapa? Pada saat intake kalori yang kita masukin ke dalam tubuh, itu tidak cukup untuk tubuh kita, itu membuat impuls ke otak untuk memakan lebih. Jadi yang paling bagus itu gimana? Yang paling bagus itu adalah kita membuat balance diet ya. Jadi kita itu makan tetap seperti biasa, yang intake kalori yang cukup ya, dari karbohidrat, protein, lemak ya, dan habis itu dan kita maintain membuat suatu habit atau kebiasaan, dan dia itu bakal membuat tubuh kita itu monoton ya jadinya ya, dan dia itu bakal berkompensasi, dan habis itu jadinya dia itu nggak gampang turun. Gitu. Oke, berarti kuncinya adalah balance tadi ya dokter. Balance diet, ya. Balance diet. Tapi dokter, kita ngomong-ngomong soal diet ini sebetulnya berpengaruh juga nggak sih dok kepada kecantikan atau kesehatan kulit hingga rambut, terutama bagi wanita ya dokter ya, karena tadi ada membahas makanan juga salah satunya. Gimana dokter kaitannya terhadap kecantikan? Ya pasti berpengaruh banget ya. Jadi saya kasih contoh, misalnya orang yang memiliki defisit protein atau misalnya lifestyle-nya itu suka merokok ya. Pastinya kulitnya itu bakal kurang bagus ya, kering ya, kurang bagus, pecah. Dan kalau misalnya yang defisit protein, pasien-pasien yang memiliki defisit protein, kurang lemak ya, kurang asam amino, peptide, itu kebanyakan pada wanita itu bisa menyebabkan hair loss. Nah, hair loss itu karena pada saat penumbuhan atau fase anagen pada rambut itu gizinya kurang. Jadi karena makanya itu intake kalori itu sangat penting. Jadi bukan sembarangan diet ya,
Jadi proteinnya harus mencukupi, lemaknya mencukupi, asam amino, peptide yang untuk pertumbuhan rambut itu juga harus dipenuhi. Jadi sangat berperan penting ya pastinya ya diet itu. Oke. Tapi juga apakah didukung dengan treatment misalnya gitu dokter untuk memaksimalkan atau mungkin mempercepat hasilnya gitu dok? Jadi kita dari Dermaster dan Dermalicious ada selain ada program untuk makanan, kita juga ada treatmentnya. Nah, treatmentnya itu untuk slimming kita ada namanya Meso Body Contour. Nah, itu kerjanya untuk membuat penghancur lemak dan habis itu sebagai deterjen untuk lemaknya. Nah, kalau selain itu ada Meso Hair namanya, itu kerjanya untuk menstimulasi pertumbuhan di rambut. Oke. Terakhir dokter, mungkin bisa bagikan tips diet sehat dokter yang mudah dan bisa dilakukan bagi mereka yang sibuk ya dokter, apalagi tadi kita bahas juga soal perkotaan dan lain-lain. Oke, jadi mungkin yang paling utama yang bisa dilakuin ya, yang paling gampangnya sih ngatur pola makan ya. Jadi tetap pagi itu harus sarapan, setelah itu setelah 3 jam boleh misalnya snack. Misalnya snack itu bisa buah, contohnya seperti alpukat, ya melon gitu. Habis itu tetap lanjut makan siang, 3 jam lagi kita snack, habis itu makan malam seperti biasa. Tapi bedanya di Dermaster atau Dermalicious ya, itu kita itu sudah ada programnya, sudah disusun semuanya dari pola makanan, olahraga apa yang perlu untuk membuat otot itu bertambah ya. Dan habis itu setiap 1 minggu sampai 2 minggu itu bakal dipantau untuk melihat komposisi body compositionnya, apakah lemaknya berkurang, ototnya malah yang bertambah gitu. Itu yang kita harapin setiap 1 sampai 2 minggu. Oke, baiklah. Demikian tadi perbincangan saya dan juga bersama dengan Dr. Robin dari Klinik Dermaster. Semoga bisa menginspirasi kita semua.